Selamat malam, nama saya Zevaya John Poltak Mangabean, dan saya akan mempresentasikan tugas teori bahasa dan automata, yaitu presentasi mengenai pengantar teori komputasi. Di sini kita akan membahas teori komputasi, bahasa reguler, dan ketiga operasi pada bahasa reguler. Teori komputasi. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Teori komputasi dibagi lagi menjadi 3 ranting. Pertama, teori otomata, kedua teori komputasibilitas, yang ketiga teori kompleksitas. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Teori komputabilitas bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada model komputasi teoritis. Ketiga, ada teori kompleksitas. Teori kompleksitas bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Model komputasi. Pertama, ada finite state automata atau FSA atau finite state machine. Yang kedua, ada push down automata atau PDA. Yang ketiga, ada mesin Turing atau Turing machine. Yang pertama, finite state automata. Finite state machine dapat berupa suatu mesin yang tidak memiliki output. Finite state machine yang tidak mengeluarkan output ini dikenal sebagai finite state automata. Secara formal, finite state automata dapat didefinisikan sebagai tuple 5, yaitu ada K, VT, M, S, dan Z, di mana K yaitu himpunan hingga stata, VT itu himpunan hingga simbol input, M itu fungsi transisi, S itu stata awal, Z itu himpunan stata penerima. Jenis finite state automata yaitu ada deterministic finite automata, yang kedua ada non-deterministic finite automata. Di sini bisa kita lihat contohnya. Di sini dari stata awal dalam keadaan 0 lalu ke S1, lalu dari S1 menuju ke S2, lalu dari S2 menuju ke S1. Nah, setelah itu diulang lagi kebalikannya, itu dari S0 ke S1, lalu ke S3, lalu ke S2, kurang lebih seperti itu. Yang kedua ada push down automata atau PDA. PDA adalah mesin otomata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO atau last in first out untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses penerimaan input, PDA menggunakan memori stack. Sebuah PDA dinyatakan dengan 7 tuple, yaitu ada Q yang berarti himpunan state, lalu ada sigma yaitu himpunan simbol input, ada T simbol stack, ada lambda yaitu fungsi transisi, ada S yaitu state awal, lalu F state akhir. Seperti ini contoh finite control. Maksudnya seperti ini contoh pengimplementasian push down automata. Sini ada P yaitu state awal, lalu di sini ada input tab, dan di sini ada stacknya. Mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi teoretis yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Di sini bisa kita lihat contoh pengimplementasiannya dari mesin Turing. Bidang computing. SIM Computing Curricula 2005 membagi bidang computing menjadi 5 domain. Yang pertama ada computer science, yang kedua ada software engineering, yang ketiga adalah information system, yang keempat ada computer engineering, yang kelima ada information technology. Bidang computing, yaitu computer engineering fokus pada desain konstruksi komputer atau sistem berbasis komputer. Yang kedua ada computer science fokus pada pengkajian aspek teoritis dan algoritmis hingga aplikasinya. Yang ketiga ada software engineering fokus pada pengembangan analisis, desain, implementasi, testing, pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak secara sistematis dan terstruktur. Yang keempat ada information system fokus pada pengintegrasian solusi teknologi informasi dan proses bisnis untuk mempertemukan kebutuhan informasi bisnis atau enterprise. Yang kelima ada information technology
fokus pada penggunaan teknologi komputer untuk mempertemukan kebutuhan bisnis, pemerintah, pendidikan, kesehatan, dan organisasi lainnya. Bahasa reguler. Bahasa reguler adalah penyusun ekspresi reguler atau AR. Bahasa dikatakan reguler jika terdapat FSA yang dapat menerimanya. Penerapan ekspresi reguler misalnya, pertama ada pencarian untuk karakter pada suatu file, biasanya ada pada text editor. Kedua ada pada kompilator IR diaplikasikan untuk melakukan analisis leksikal. Simbol ekspresi reguler di sini bisa kita lihat simbol-simbolnya. Operasi bahasa reguler. Urutan prioritas operator dalam ekspresi reguler. Yang pertama operator asterisk. Yang kedua operator concatenation. Concatenation bersifat asosiatif sehingga 012 dapat dikelompokkan jadi dalam kurung 01 dan 2 sertai titik. Ketiga ada operator plus atau union yang bersifat asosiatif. Contoh ekspresi 01 bintang plus 1 dikelompokkan menjadi dalam kurung kosong, dalam kurung 1 bintang, tutup kurung plus 1. Bahasa yang dibangkitkan oleh ekspresi reguler. Simbol LR titik koma R adalah ER. Sifat khusus ekspresi reguler R1 dan R2. L dalam kurung R1 plus R2 sama dengan L dalam kurung R1 union L dalam kurung R2. Lalu yang kedua ada L R1 titik R2 sama dengan L dalam kurung R1 L dalam kurung R2. Yang ketiga ada L R1 bintang sama dengan dalam kurung buka kurung L buka kurung R1 tutup kurung bintang. Yang keempat ada L buka kurung R1 tutup kurung sama dengan L dalam kurung R1. Ya kurang lebih seperti itu. Contohnya bisa kita lihat sini operasi bahasa reguler R sama dengan dalam kurung AB union A tutup kurung bintang. Nah, lalu di sini kita jadikan menjadi L dalam buka kurung AB union A tutup kurung bintang tutup kurung sama dengan buka kurung L, buka kurung AB, union A, tutup kurung bintang. Sama dengan buka kurung L, buka kurung AB, tutup kurung, union L, buka kurung A, tutup kurung bintang. Sama dengan buka kurung L, buka kurung A, tutup kurung L, buka kurung B, tutup kurung, plus L, buka kurung A, tutup kurung bintang. Lalu seperti ini bentukannya dalam gambar. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat malam.